saja kasih more pesawat. Kataku nanti adik-adik muda pelacak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum saya memulai presentasi saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita tentang sistem gas buang, saya absen dulu ya. Yang pertama, Ibnu Ali, Misael, Muhammad Asri, Muhammad Aidil. Ini semua ini ya. Sebelum kita mau mulai, kalian tahu sistem gas buang? Nah, sistem pembuangan gas atau exhaust system. Sistem gas buang adalah rangkaian komponen pada kendaraan yang berfungsi menyalakan sisa satu batang dari pembuatan mesin yang keluar kendaraan sekaligus mengurangi polusi dan panas yang berlebihan. Ini sangat penting untuk menjaga performa mesin kendaraan serta keselamatan. Nah, sistem pembuangan gas ini kayak sisa-sisa pembakaran yang dari ruang mesin yang keluar melalui exhaust. Inilah dia sistem pembuangan gas. Nah, sistem pembuangan gas itu atau sering disebut sistem knalpot adalah serangkaian komponen yang bertugas mengalirkan gas buang hasil pembakaran mesin dari silinder ke atmosfer. Tujuannya adalah untuk mengelola gas berbahaya, mengurangi kebisingan dan mengoptimalkan performa mesin. Nah, di sini ada komponen kunci sistem pembuangan gas. Yang pertama itu ada head reactor yang berfungsi untuk mengumpul gas buang dari setiap silinder mesin. Yang kedua itu katalisator atau catalytic converter atau mengubah gas buang berbahaya menjadi zat buang berbahaya menjadi zat yang kurang beracun. Yang ketiga pipa knalpot. Nah, teman-teman kan tahu pipa knalpot itu kebanyakan untuk apa ya, buang gas buang ya. Banyak dimodifikasi pipa knalpot. Nah, di sini dijelaskan lah, pipa knalpot itu menyalurkan gas buang dari satu komponen ke komponen berikutnya. Yang keempat itu peredam suara, muffler, itu mengurangi tingkat kebisingan gas buang. Dan juga peredam ini peredam suara ini juga peredam suara yang bising dari mesin ke pipa knalpot. Ini adalah peredam suara. Nah, yang terakhir ada pipa ekor, titik akhir keluarnya gas buang dari kendaraan. Nah, di sini ada cara kerja sistem exhaust dalam mengelola gas buang. Proses dimulai ketika gas sisa pembakaran didorong keluar dari silinder melalui keran buang. Gas kemudian masuk ke manifold knalpot yang mengarahkannya ke katalisator untuk diolah. Setelah itu, gas mengalir melalui pipa knalpot dan melewati peredam suara sebelum akhirnya dibuang melalui pipa ekor. Nah, di sebelahnya itu ada gambarnya cara kerja sistem exhaust itu. Dari mesin masuk ke manifold knalpot, terus mengarah ke katalisator, terus diolah menjadi ke arah pipa knalpot dan melewati peredam suara sebelum akhirnya dia gas buang itu dibuang. Nah, di sini ada fungsinya itu pengurangan. Fungsinya itu ada dua. Yang pertama itu pengurangan emisi, yang kedua itu reduksi suara dan meningkatkan performa. Nah, pengurangan emisi itu apa? Yang pertama itu katalisator secara signifikan mengurangi emisi karbon, dioksida, hidrokarbon dan nitrogen oksida yang berbahaya. Yang kedua itu reduksi suara. Nah, mampu bisa untuk meredam gelombang suara yang dihasilkan oleh gas buang, menjaga tingkat kebisingan kendaraan tetap dalam batas yang dapat diterima. Nah, setiap knalpot itu ada batasnya juga, batas kebisingan
sesuai dengan standarnya. Nah, di sini ada 3 berbagai tipe sistem exhaust ya. Yang pertama itu sistem standar atau OEM. Yang baru-baru dari pabrik ini sistem standarnya. Nah, dirancang untuk keseimbangan optimal atau efisi dan kebisingan dan biaya. Yang kedua itu sistem performan atau performance itu banyak tuh di orang-orang kan. Nah, fokus pada peningkatan tenaga kerja dan suara pendapat yang lebih agresif demi mengeluarkan tenaga dan juga pasti lebih bising daripada standarnya. Yang ketiga sistem custom, jadi dibuat khusus untuk kebutuhan dan preferensi individu. Nah, sistem custom ini kayak sesuai dengan kemauan kita. Mau bagaimana sih karakter mesinnya, suaranya, mau pipanya, itu sesuai dengan kemauan kita. Nah, permasalahan lampu dan perawatan sistem pembuangan gas. Yang pertama itu korosi dan kebocoran. Sering terjadi akibat paparan elemen dan usia. Keseringnya untuk kenapa itu biasanya itu cenderung ke arah usianya udah mulai tua, jadi mulai berkarat. Nah, yang kedua itu katalis sumbat. Dia juga mengurangi performa mesin dan meningkatkan emisi. Yang ketiga, kerusakan sensor oksigen mempengaruhi efisiensi bahan bakar dan emisi. Kerusakan sensor oksigen. Nah, sensor oksigen ini berfungsi untuk menetralkan emisi dari bahan bakar ke pipa. Yang keempat, bracket kata menyebabkan kendaraan kotor dan bergetar. Nah, perawatan rutin meliputi pemeriksaan visual, penggantian komponen yang haus dan membersihkan kotoran yang bertumpuk. Nah, kenapa juga berdampak ke lingkungan dan regulasi emisi gas buang? Emisi gas buang kendaraan berkontribusi signifikan terhadap polusi udara dan perubahan iklim. Gas seperti karbon dioksida, CO2, nitrogen oksida, atau NOx dan partikel padat dapat menyebabkan masalah pernapasan dan merusak lapisan ozon. Oleh karena itu, banyak negara memperlakukan regulasi emisi yang ketat untuk mengurangi dampak negatif ini. Mendorong produsen untuk mengembangkan sistem transport yang lebih bersih dan efisien. Nah, kenapa juga berpengaruh juga ya ke ozon? Karena dia membuat lapisan ozon itu menipis karena terlalu banyak gas buang. Makanya di negara kita itu memiliki regulasi yang cukup dan pas untuk negara kita juga ya, supaya lapisan ozonnya tidak terlalu tipis. Nah, di sini ada inovasi dan masa depan dalam teknologi exhaust. Sebagai 4 yaitu elektrifikasi atau kendaraan listrik mengurangi ketergantungan pada sistem pendapat tradisional. Yang kedua, filtrasi dan dekat atau pembuangan filter partikulat yang lebih canggih untuk mesin pembakaran internal. Yang ketiga, sistem cerdas, integrasi sensor dan AI untuk pemantauan dan optimasi emisi real time. Yang keempat, material baru, penggunaan material ringan dan tahan panas untuk efisiensi yang lebih baik. Nah, sebelum saya melanjutkan pembelajarannya, apa kalian paham dari apa yang saya sampaikan tadi? Kalian udah tahu lah ya apa exhaust itu dan penggunaannya. Mungkin anak muda juga, saya nggak tahu apa dan cara kerjanya ya. Nah, kesimpulannya aja lah ya. Sistem bisa bertanya. Baik, kesimpulannya sistem pembagian adalah komponen vital kendaraan yang tidak hanya mengelola emisi dan emisian, tetapi juga berkontribusi pada perubahan polusi dengan inovasi berkelanjutan dan kesadaran akan dampaknya lingkungan. Masa depan sistem exhaust akan terus berkembang menuju solusi yang lebih bersih dan efisiensi. Kayaknya
malah makin lama makin bising kan orang ini. Gak ada dengan kira. Baiklah, sampai di sinilah perkuliahan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada murid siswa yang sudah mendengarkan, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.